ada suatu negara yang punya ekonomi yang bagus. Investor pada masuk ke situ nggak, Pak? Masuk. Nah, kalau masuk, mata uangnya menguat nggak? Menguat. Kalau menguat, baik apa sel, Pak? Baik. Oke, selesai. Yang nomor 2 selain MM, yang kedua adalah fundamental. Nah, fundamental itu memilih dan menentukan arah. Jadi menentukan arah itu nggak usah pakai trendline yang digaris-garis. Kita kan mau jadi analis, bukan jadi pelukis ya, Pak? Oh. Hai Smart Leakers, selamat berjumpa kembali dengan kita dalam video mengenai trading, dunia trading yang selalu menarik buat kita. Nah, ini adalah video lanjutan dari yang pertama, yang bersama dengan kita Pak Reza Aswin. Terima kasih Pak Reza hadir lagi di video kami, di podcast kami, smartleakers.id. Smart Leakers yang berbahagia, saat sekarang ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari video yang pertama, yaitu lebih spesifik kepada trading for living, sehingga kita akan lebih sedikit mengulik bagaimana trading yang profitable, yang profit konsisten, terutama sekali buat para pemula. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol dengan pakar kita. Ini Pak Reza Aswin ini master trader, cuman beliaunya low profile, menyebut dirinya trainer gitu. Padahal beliaunya luar biasa lah. Nanti Smart Leakers bisa cek lah di Google maupun di YouTube lah. Nah, kembali ke Pak Reza. Pak Reza, mohon pencerahannya, penjelasannya, dan kepada Smart Leakers semua tentang trading for living. Bukan trading for dying ini, Pak. Nah, ini yang berbahaya, atau trading for jailing, akhirnya menjadi di penjara kan gitu. Nah, ini kan banyak ini yang jangan sampai kita betul-betul lah really trading for living kan gitu. Nah, terutama untuk yang pemula ataupun yang baru mengenal trading atau mau belajar trading, Pak ini. Oke. Nah, silakan Pak Reza. Iya, makasih Pak. Kalau kita berbicara masalah trading untuk hidup, membiayai kehidupan, atau kebalik, kehidupannya buat trading aja gitu yang lainnya. Kan kerjanya biasanya trader tuh ngeliatin grafik dari pagi sampai pagi gitu ya Pak ya. Pas saya lagi kenapa? Iya, nungguin harga gitu kan. Pas ditanya, terus hasil gimana? MC tahu margin call ya nggak usah ditungguin ya Pak, tinggal tidur aja. Ya, kan rezeki Allah yang ngatur, bukan MetaTrader. Itu aturan mainnya. Oke, lalu yang berikutnya, bisa nggak sih trading ini untuk biaya hidup? Yang saya tanya dulu pertama, berapa biaya hidupnya Pak? Nah, karena setiap orang itu beda-beda. Kebutuhannya dulu dihitung. Katakanlah kebutuhannya adalah 10 juta Pak. Nah, untuk mendapatkan 10 juta ini, tradingnya biasanya konsisten 1 bulan berapa? 10% misalnya. Nah, itu kan gampang hitungnya. Jadi modal yang dibutuhkan adalah 100 juta. Betul ya Pak? Karena trading konsisten 10%, jadi setiap bulan dapat 10 juta. Tapi kalau misalnya tradingnya cuman bisa dapat 5%, ya kan? Biaya hidupnya adalah 10 juta. Tandanya harus modalnya 200 juta. Kan ngitungnya begitu Pak. Jangan dibalik. Jadi kebutuhannya kita dulu baru disesuaikan. Kebiasaan kita kan terbalik Pak, kepikir modal yang sekecil-kecilnya, untung sebesar-besar. Ini kan kayak teori ekonomi itulah Pak. Jadi kan tidak terlalu berlaku lah di dunia trading ya. Ini kan untuk yang smart trading ini, bukan yang not very much smart. Ya, semua teori itu kan dibikinnya zaman dulu Pak. Zaman sekarang itu kan teorinya berubah semua. Coba Bapak lihat. Dulu namanya sekolah itu Pak, gimana Pak? Datang, register, langsung masuk kelas. Sekarang sekolah nggak boleh masuk kelas. Di mana Pak teorinya? Jadi kita harus ikuti gitu loh. Nggak semua teori itu selalu bisa berkembang sampai akhir zaman. Karena kan kita itu bukan kitab suci Pak. Nah, tip and tricksnya buat trader baru atau pemula bagaimana nih Pak? Supaya bisa trading for living tadi. Yang pertama masih tetap Pak aturan mainnya.
Investasikan waktu Anda sebelum investasikan uang Anda, itu yang nomor satu. Harus Pak, belajar dulu, baru kalau belum belajar, jangan coba. Oke. Nggak bisa learning by doing itu nggak bisa ya Pak ya. Kalau Pomeo yang dulu itu kan learning by doing ya, sambil kita trading sambil kita learning kan gitu kan. Itu kan cuma teori Pak, prakteknya kan nggak bisa gitu. Ayo coba kita lihat. Itu kan teori semua melawan kodrat, coba Pak. Iya. Bapak kan tentunya punya putra putri ya Pak? Iya. Ya, waktu masih kecil Bapak masukkan sekolah. Iya. Setelah itu sudah selesai SD, SMP, SMA, kuliah, selesai baru disuruh kerja, betul Pak? Iya. Pernah nggak Bapak nyuruh kerja sambil belajar di sekolah SD sambil bekerja? Pernah nggak Bapak lakukan itu? Iya, enggak. Ya kalau enggak jangan dilanggar Pak. Ya, sama dengan kita nih, kalau di dunia kerja gitu kan, mau jadi dokter kan harus belajar dulu. Ya. Tidak cukup 5 tahun ini, kalau dokter mungkin malah 10 tahun baru jadi dokter kan gitu. Ya. Mau jadi pilot juga harus sekolah dulu, harus belajar dulu, bahkan ada simulatornya dulu. Ya. Perlu waktu 5 tahun atau 10.000 jam lah untuk menjadi pilot itu. Nah, tapi ironisnya kalau mau jadi trader itu malah hanya semalam aja gitu. Ya. Mereka masih percaya sama mie instan, Pak. Oh, padahal mie instan itu buatnya nggak instan loh, Pak. Oke, harus dibuka dulu, direbus dulu. Disiapin mangkok, lo katanya instan. Harusnya instan kan dibuka langsung kenyang saya. Buktinya enggak, Pak. Ya, Pak ya. Nah, jadi harus belajar dulu. Nggak ada cerita instan di semua bisnis. Nggak hanya di forex, di saham, di kripto, semuanya sama. Sampai bisnis apapun, sama. Harus belajar dulu. Tidak semua tempat belajar kan benar juga nih Pak Reza, kan gitu. Oh, gampang Pak sebenarnya. Yang mereka ajarkan itu harus ada 3 komponen. Iya. Yang pertama itu yang diajarin itu harus money management dulu. Jadi berapa sih modal yang dibutuhkan secara optimal? Nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Istilahnya kalau di istilah agama itu rukun pertamanya lah ya. Iya. Rukun pertama money management atau manajemen uangnya dulu, manajemen modalnya dulu. Kalau modalnya nggak cukup, pasti bermasalah tradingnya. Kalau uangnya berlebih Pak, ya tandanya profitnya cuma sedikit, kan ROI-nya kecil, Pak. Iya. Itu juga tidak memaksimalkan uang buat saya. Jadi harus pas. Nah, ada perhitungannya. Ini dulu, itu yang harus diajarkan di dalam satu lembaga edukasi. Biasanya lembaga edukasi tidak memulai dari money management, Pak Reza. Ya. Ini kan para smart leaders kan mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin mengalami ataupun malah juga ikut di lembaga-lembaga edukasi ataupun di YouTube sekalipun gitu kan. Jarang itu membahas money management itu. Money management itu versinya banyak, Pak. Ada yang mengatakan risk and reward itu termasuk money management. Enggak. Termasuk cut loss ataupun stop loss juga money management juga. Gitu. Itu padahal bukan, Pak. Oh, bukan. Money management itu adalah uang yang dibutuhkan untuk kita bertransaksi. Instrumen tersebut pada hari ini berapa yang dibutuhkan. Sama seperti Bapak misalnya, Bapak kan pakai iPhone, saya pakai Samsung. Kita berdua kepingin jualan handphone. Pertanyaan saya, maaf saya sebutin merek ya Pak. Tapi boleh kok, bebas kok podcast ini. Bapak, contoh aja. Bapak mau jualan iPhone, saya mau jualan Samsung. Pertanyaan saya Pak, modalnya gedean siapa Pak? iPhone pasti. iPhone. Beres ya Pak? Iya. Nah sekarang saya tanya lagi, Pak, jualan iPhone-nya yang Pro Max 13 apa iPhone 9 apa iPhone 7? Modalnya beda lagi nggak Pak? Beda lagi. Pak, trading itu Pak, mulai saham, kripto, terus Euro USD, GBP USD itu modalnya beda-beda, sama gold beda-beda, betul Pak? Itu sama dengan ibaratnya komoditas perdagangan kita ini berbeda-beda. Betul. Modalnya pasti beda-beda, Bapak mau jualan kopi sama beras saya beda kok. Iya. Nah, ini kok sama semua trading $1.000. Jualan air AMDK, wah dengan jualan minyak juga beda juga. Beda, ya Pak. Nah setelah itu coba lihat lagi harganya. Pada saat di atas apa di bawah? Lah modalnya kan beda. Itu yang saya katakan, mau jualan iPhone yang Pro Max 13 atau yang iPhone 7. Kan modalnya beda. Iya.
Ya. Jadi itunya harus dihitung. Nah, perhitungan itulah yang harus masuk dalam silabusnya. Iya. Yang nomor pertama. Satu. Sehingga kalau uangnya cukup, kita nggak usah takut, Pak. Nah, itu mempengaruhi psikologi trading kita, kan? Otomatis, Pak. Maaf ngomong, uang Bapak itu di rekening ada 1 miliar, suruh hidup sampai akhir bulan. Berani, Pak. Berani banget, misalnya gitu. Iya, teman saya punya uang cuman di ATM cuma 100.000 rupiah, suruh hidup sampai akhir bulan. Ya mendingan tidur, nggak bangun-bangun. Kenapa? Kalau bangun kan sarapan duitnya habis. Betul ya, Pak ya? Hitungan uangnya harus beres. Tapi Bapak juga, walaupun uangnya, maaf ngomong, ada saldonya 1 miliar, kalau pengeluarannya 1 hari 1 miliar, ya entek, Pak, baru 1 hari ya. Iya, langsung MC lah. Iya, langsung MC kan. Nah, itu harus dihitung, Pak. Betul. Ya, kira-kira itu yang nomor 1. Ya. Ini smart leakers bagi para trader yang baru mulai atau pemula, ini namanya MC itu bangkrut lah kalau bisnis itu. Jadi margin call, tapi itu bangkrut, habis uangnya gitu. Nah, ini istilah-istilah baru lah bagi para pemula ataupun bagi yang mau belajar mengenai trading ini. Jangan sampai lah ya, Pak ya. Jangan sampai. Kenapa? Ya, makanya dihitung. Itu. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau pendapatan sebulan 100 juta, pengeluarannya 1 minggu itu 25 juta. Nah, itu pas, Pak. Jangan sampai masuknya 100 juta, setiap minggu keluarin 50 juta. Itu 2 minggu, habis uangnya 2 minggu lagi ngutang. Kalau di trading mungkin namanya lot ya, Pak ya. Ya, harus diatur. Volume. Nah, itu ada perhitungannya. Ya, itu nomor 1. Ya. Kita baru masuk nomor 2. Setelah uangnya cukup, maka kita harus tahu pair apa yang harus dipilih. Jadi kalau ada trader mengatakan bahwa saya mah jagonya cuma di Euro USD gitu. Wah, atau mungkin dia jatuh cintanya di situ. Pokoknya mati-matian lah saya Euro USD lah. Harusnya sih, Pak. Kalau udah 5 tahun harusnya dia jadi menteri, Pak, di Uni Eropa. Lah butuhnya jadi trader, masih jadi trader. Kan nggak logik gitu loh, Pak. Oke? Nah, bagaimana kita memilih pairnya? Tentunya kita pilih yang gampang, yang mudah. Kita cari suatu negara yang punya ekonomi yang buruk, Pak. Satu lagi ekonomi yang bagus. Karena kita pair itu kan pasangan gitu. Betul. Cari pasangan yang buruk sama yang bagus gitu. Kalau biasanya kan kalau cari pasangan itu kan baik dengan baik kan gitu ya. Nah, tapi kalau khusus untuk trading nih smart leakers, cari pasangan yang buruk dengan yang baik kan gitu. Iya. Kenapa? Karena begini teorinya. Ada suatu negara yang punya ekonomi yang bagus. Investor pada masuk ke situ nggak, Pak? Masuk. Nah, kalau masuk, mata uangnya menguat nggak? Menguat. Kalau menguat, buy apa sell, Pak? Buy. Oke, selesai. Ada suatu negara ekonominya buruk, dilanda perang, banyak demo. Ekonominya jalan nggak, Pak? Nggak jalan. Kalau nggak jalan, mata uangnya melemah menguat? Melemah pasti. Kalau melemah tandanya kan sell. Sell gitu. Nah, tandanya kita jual mata uang tersebut, kita belikan mata uang yang sedang satunya menguat. Lagi. Itulah yang dicari, Pak. Jadi setelah kita pilih negara tersebut yang punya ekonomi yang bagus dan tidak, kita bisa tentukan dia kita buy atau ini kita sell. Clear ya, Pak? Nah, jadi menentukan pair dan menentukan arahnya itu gunakan fundamental. Jadi yang nomor 2 selain MM, yang 2 adalah fundamental. Nah, fundamental itu memilih dan menentukan arah. Jadi menentukan arah itu nggak usah pakai trendline yang digaris-garis. Kita kan mau jadi analis bukan jadi pelukis ya, Pak. Oh. Kita cari profit bukan cari garis kan gitu. Iya. Baik, Pak. Itu nomor 2. Nomor 2. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Uangnya udah cukup, Pak. Pairnya udah tahu yang mana dipilih. Betul. Karena mata uangnya satu yang bagus, satu jelek. Arahnya Bapak udah tahu dong. Betul. Yang sini dijual, yang sini dibeli. Clear kan, Pak? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bapak mau belinya di mana? Nah, itu baru gunakan technical. Baik. Jadi technical itu gunanya adalah menentukan entry dan exit. Arahnya nih dari Surabaya ke Jakarta gitu. Ya. Kita mau naik di mana gitu. Di Surabaya juga boleh, di Gresik juga boleh, di Semarang boleh, di Cirebon boleh kan gitu. Nanti di Tegal juga boleh. Di Tegal boleh, nanti exitnya di Jakarta. Bukan malah kita nanti entry-nya di Bali kan gitu kan. Itu kan kebalik ini nih. Ceritanya kan, Pak, entry dan exit itu disesuaikan dengan arahnya.
betul ya Pak? Iya. Karena kalau teorinya kalau kita tahu arahnya naik, buy di mana aja profit kok Pak. Iya. Tapi kan kalau arahnya naik, Bapak buy-nya di mana? Pasti di support, betul Pak? Iya. Di support tuh di lantai. Kalau Bapak tahu arahnya turun, Bapak pasti akan lakukan sell di resisten. Resisten tuh di atap. Di atap. Dimanapun pasti profit Pak, ya karena Bapak tahu arahnya. Yang jadi permasalahan mentor zaman sekarang nih Pak, konsultan zaman sekarang ngomongnya apa? Habis kan harga nggak ada yang tahu loh. Kalau nggak ada yang tahu ya jangan jadi mentor no Pak, jangan jadi konsultan. Kalau nggak tahu arahnya jangan pergi ke Jakarta gitu. Nah sekarang gini. Kalau dari Surabaya ke Jakarta kan ke arah barat itu. Kalau nggak tahu arahnya ya jangan pergi ke Jakarta kan. Mungkin yang gampang begini Pak, mungkin yang gampang begini. Kalau Bapak adalah dokter misalnya, Bapak misalnya sakit pergi ke dokter. Maaf ngomong nih Pak, sampai di dokter yang ngomong, dok saya sakit, wah saya nggak tahu Bapak sakit apa. Loh, ya terus kalau nggak tahu terus, iya dong dokter harus tahu dong caranya gimana. Sebentar ya Pak, saya periksa, saya ambil darahnya, bawa ke laboratorium. Oh, Bapak sekarang itu terkena ini trombositnya turun. Nah, itu yang dimaksud indikator itu ya, Pak ya. Lah, oke, data dulu, pakai data, bukan pakai grafik. Nah, datanya itu kan ada di fundamental. Negaranya itu sedang kolaps atau bagus. Keuangannya lagi bagus enggak? Politiknya lagi bagus enggak? Nah, sekarang kan yang diajarkan lebih banyak itu bukan bukan fundamental, bukan teknikal. Yang selalu diajarkan teknikal. Buat saya apa bedanya sama binomo? Oh, yang di video yang pertama itu kita cerita itu malah lebih buruk daripada judi kan gitu ya. Gitu. Kalau ini lebih halus Pak. Oh. Nah, karena pemahaman seperti itu, makanya tadi yang video yang pertama itu kan menyampaikan Pak Reza 90% loss, 10% profit gitu. Nah, yang 90% ini kemungkinan besar ini smart pickers ini adalah yang menganut pemahaman yang tadi itu. Tidak memulai dari tidak memulai dari arah ataupun fundamentalnya ataupun komoditi yang mau kita jual, tapi hanya semata-mata teknikal. Tidak menggabungkan tiga-tiganya lah. Jadi saya nggak membela fundamental, saya nggak membela teknikal. Enggak, itu harus satu paket Pak, baru kita bisa profit konsisten. Buat apa hari ini profit 40%, tapi kalau bulan depan habis, cuma Pak, itu sama aja judi gitu loh. Nah, Smart Clickers ini informasi bahwa Pak Reza ini sudah punya murid banyak ini di Indonesia ini. Mungkin sudah berapa ya Pak Reza ya? Sudah berapa ribu nih muridnya Pak Reza ini? Belum lah Pak, saya kan baru, sebenarnya saya udah trading itu sudah sekitar 16 tahun Pak. Alhamdulillah sih 5 tahun pertama saya rugi 17M ya. Nah, ini teman-teman, ini jangan ditiru ini, jangan ditiru. Jadi do not try at home. Gara-garanya apa? Ini melebihi dulu zaman dulu kalau 17M zaman dulu sudah crazy rich loh ini. Ya, jadi intinya adalah Pak, kenapa saya sampai jadi? Ya karena saya tidak mau belajar dulu. Saya langsung masuk ke bisnis ini 5 tahun pertama. Yang tadi itu loh Pak, learning by doing gitu. Ya, saya mau gitu, ternyata nggak bisa. Learning by losing. Iya, gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah akhirnya saya harus belajar dulu. Nah, belajar ya ini nggak bisa teknikal aja. Kenapa? Karena nggak pernah berhasil. Buat saya cuma satu, mengulang metode yang sama, ingin hasil yang berbeda, itu hanya orang gila Pak. Iya, betul. Insane. Jadi mau nggak mau Pak, kalau kepingin hasilnya beda, ya metodenya harus beda. Nah inilah metode yang saya temukan. Nah kalau Pak Agung menemukan metode yang baru, ya nanti kita podcast lagi ya Pak. Berarti ini termasuk yang Bapak kan sering mengajar ini, mengajar di Imperium Strategi. Ini termasuk inovasi lah di dunia trading ini ya. 3 metode yang baru tadi itu ya. Ya enggak juga sih Pak, sebenarnya inilah yang dipakai sama konglomerat besar sama konsultan-konsultan besar ya mereka gunakan ini, uangnya benar, arahnya benar, teknikalnya benar. Nggak hanya menggunakan teknikal Pak, kalau menggunakan teknikal gimana ceritanya Pak mengelola uang sebesar itu? Hanya menggunakan
probabilitas. Nggak mungkin lah, Pak. Iya. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi, yang saya tanyakan mengenai murid itu, ini kan biasanya smart leakers, para pendengar, para pemirsa itu kan menanyakan ini rata-rata profitnya berapa ini kalau sudah mengikuti teori ataupun konsepnya yang 3 yang dipegang itu. Baik, jadi kalau kita berbicara masalah hasil, Pak, janji kami cuma satu, lebih tinggi dari suku bunga bank. Suku bunga bank itu kan 1 tahun 3%. Jadi kalau 1 bulan itu dapat 1-2% udah bagus dong, Pak. Sangat bagus. Tapi konsisten, jangan hari ini cuma dapat 1-2%, besoknya habis. Itu kan nggak konsisten. Ya konsisten habis sih. Ya, kan. Tadi itu trading for dying. Gitu. Jadi intinya adalah biasanya yang kita menjadi concern itu, Pak, bukan berapa besar untungnya. Tapi seberapa besar kita bisa mengendalikan resikonya. Pada saat kita bisa mengendalikan risiko, profit itu tinggal menunggu waktu, bukan menunggu nasib. Dan jadi kita beresin dulu risk manajemennya, profit itu pasti datang. Nah, biasanya profit itu kalau pemula itu biasanya sampai 1-2% setiap bulannya. Setelah itu, setelah sebulan kemudian, yuk ketemu lagi sama saya, nggak usah bayar lah, upgrade namanya. Kasih lagi ilmu dari 2% kita naikin jadi 4%, tapi tanpa menaikkan resiko. Itu dulu yang penting. Setelah itu sebulan lagi atau 2 bulan lagi datang lagi, kita upgrade lagi, nggak usah bayar lah, cuma ilmu doang, Pak. Dari 4% kita naikin ke 8% sebulan. Setelah itu terserah. Cukup, Pak, kalau buat saya 8% itu sangat besar. Kalau kurang ya modalnya dinaikkan, bukan volumenya dinaikkan. Karena naikkan volume itu naikkan resiko. Betul. Yang saya katakan waktu yang di pertama, kebutuhan kita berapa? Ya, kemampuan kita cuma 8% atau 5%. Ya, ngikutin lah modalnya sekian. Pasti pertanyaannya, ya tapi kan saya nggak punya modal sebesar itu. Betul ya, Pak? Iya, betul. Ingat, Pak, waktu saya ini kan lulusnya dari kimia, Pak. Wah, nah ini dia, terus ada chemistry-nya. Kimia yang terjebak di forex. Wah, tersesat di jalan yang benar lah. Jadi pada saat saya tahun 85 saya masuk di Unpad. Ini Unpad ini Universitas Pajajaran ya, bukan Universitas Pangeran Diponegoro. Bukan gitu. Itu universitas saya Paku gitu. Oke, jadi kita bisa lihat, Pak, bahwa pada saat itu gitu ya. Kita mau ngomong apa tadi? Lupa saya. Yang itu, kimia. Oke, jadi pada saat saya itu lulus dari kimia, Pak. Saya nggak bikin pabrik kimia kok, Pak. Karena saya punya ilmunya. Nah, saya direkrut, diterima di perusahaan air minum dalam kemasan, dijadikan kepala laboratorium. Loh, kan saya nggak bikin pabrik, saya punya kalian, jadi dia bayar. Jadi, Pak, kalau kita udah jago trading, Pak, investor tuh datang sendiri nitipin uang. Yang penting kita bisa konsisten dan amanah. Ini yang menjadi manajer investasi lah gitu ya. Iya. Tapi itu nanti ini kan karir, Pak. Jangan sampai nanti belum apa-apa sudah manajer investasi kan gitu. Nah, tadi kan ada tahapannya ini ya. Tadi saya cuma ingin motif fresh saja ini. Jangan sampai nanti tergiur menjadi manajer investasi belum jadi apa-apa sudah jadi manajer investasi kan gitu. Nah, ini yang kelirunya kan di situ nih. Jadi yang 1% tiap bulan 2%. Ini bukan janji loh ya. Tidak ada janji, tidak ada fix. Nanti bisa dipelintir ini Pak Reza. Oh, Pak Reza ini sudah janji ternyata nggak sampai gitu. Nah, gitu. Tapi, bisa kok, Pak, nggak masalah kok dengan menjalankan. Yang penting ada MM-nya, fundamentalnya, teknikalnya. Biasanya 1 dan 2% 1 bulan itu terjadi. Lah kan biasanya 1 bulan itu udah habis, Pak. Ini kan bagus, prestasi kan, Pak. Udah dong, Mbak. Tumbuh 1% itu udah prestasi. Daripada taruh di perbankan 1 tahun tumbuh cuma 3%. Lah, belum kena pajak lagi. Belum kena pajak, belum kena administrasi, Pak. Nah, kalau ini 1% atau 2%, tandanya kan 1 tahun 12 sampai 24%. Loh, itu udah bagus, Pak.
kalau menurut saya. Iya, Cuman betul. kan nggak bisa dipakai buat hidup, modalnya digedein. Hanya saja biasanya ini Pak, psikologisnya itu terus greedy. Wah, nggak puas ini, apalagi kena teman-temannya. Wah, 1% itu kecil. Apain kamu trading 1% sebulan kan gitu ya Pak? Ya kan kena bully lah, kena hinaan lah, kena cercaan lah. Apalagi kalau lihat di YouTube itu yang yang crazy rich itu, wah sehari bisa sekian ribu dolar, nah, gitu kan gitu. Pak, semua yang dilihat, semua yang Bapak dengar itu semua bisa diedit kok. Okay. Semua yang ada di media sosial yang profit itu tinggal diedit kok, Photoshop bisa ada. Saya tahunya dari mana Pak? Saya tahunya itu zaman dulu. Yeah. Adam itu ditipu sama Hawa itu gara-gara pakai Apple ya kan. Tahun ini zaman sekarang kan ditipunya pakai Apple Pak ya kan, pakai aplikasi di Apple ya. Jadi mukanya yang ditipu itu Hawa loh Pak. Iya. Bukan Adamnya, jadi Hawa yang membisiki Adam kan gitu. Pakai Apple. Pakai aplikasi. Pakai handphone Apple. Dan artinya apa Pak? Artinya saya cuma kasih tahu bahwa semua itu bisa dibuat di media sosial. Jangan pernah percaya. Yang harus dipercaya adalah datang, ketemu, lihat hasil tradingannya per hari ini. Portofolionya. Per hari ini. Bukan fotokopian ya Pak, yang online. Yang langsung di handphonenya dia, di laptop. Kalau emang dia emang hebat. Yang kedua, lihat dia amanah enggak. Oke. Lalu jangan lupa ketik di Google namanya ada nggak. Kalau nggak ada ya udah itu bohong ya. Iya, iya. Google aja nggak kenal. Mau coba Google kenal rujak cingur tapi nggak kenal sama manajer investasi terhebat di Indonesia kan bohong ya. Iya, iya, iya. Terkenal sih Pak, tapi di situ tulisannya penipu semua. Ini Wah, bahaya itu kan. Yang semula itu menjadi idol lah buat anak-anak muda, ternyata berakhir dengan buruk tadi itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Iya, Jadi ya mau nggak mau Pak, yuk di zaman ini apapun bisa dibuat, tapi ingat satu yang perlu diketahui bahwa semua bisa dibuat kecuali satu, amanah meternya itu. Itu yang harus dilihat. Iya, iya. Baik, baik. Ini walaupun sekilas ini smart liquor, tapi banyak yang bisa kita dapatkan pelajaran dari Pak Reza yang luar biasa saat ini. Jadi demikian smart liquors yang bisa kita sampaikan, bisa kita obrolkan pada saat ini. Namun demikian di lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Reza. Dengan senang hati Pak. Jangan lupa Smart Liquors untuk subscribe dan like serta share smartliquors.id ini ke teman-teman sehingga ini bisa berbagi penjelasan, berbagi ilmu, pengetahuan. Walaupun ini sebenarnya obrolan-obrolan santai, tapi mudah-mudahan ini manfaat nih Pak Reza. Amin. Ini menjadi amal jarinya Pak Reza juga ini buat ini karena dalam rangka memenuhi amanat undang-undang dasar Pak ini, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Wah ini agak muluk-muluk ini ya, mohon maaf ini ya. Ya karena kan terus terang ya Pak, kenapa? Karena literasi keuangan di Indonesia kan kurang dari 40%. Artinya orang banyak taruh di bank tapi nggak tahu cara mengelolanya. Iya. Nah tugasnya bukan pemerintah aja, kita punya kewajiban. Kalau enggak siapa lagi? Mau orang Amerika? Nggak mungkin kan Pak? Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Reza. Sangat luar biasa kehadiran Bapak di Smart Liquors ini. Terima kasih sekali lagi Smart Liquor. Jangan lupa subscribe, like, dan share smartliquor.id menjadi smart netizen, smart trading untuk smart living juga. Terima kasih.